Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli kental ya. Seberapa kental sih oli itu pada suhu dingin ya? Penulis ingin bahas ini karena ada beberapa pertanyaan dari pemirsa soal oli kental ini. Nah, kalau 20W50 apa aman? Karena kan katanya oli kental itu saking kentalnya ya, sampai nggak bisa mengalir ke komponen-komponen. Terus ada juga penjelasan yang bagus dari Bro Arya. Nanti penulis sharing lah ya. Bagus penjelasannya, sama ada penjelasan lain juga. Penulis ya nggak bisa bacakan, jadi penulis cuma sertakan aja ya. Ya, di delay agak lama biar nanti kalau pause bisa baca ya. Oh iya, sama inilah ya, nyinggung sebentar sedikit. Sudah ada 2 orang yang melakukan apa, modifikasi intake keluarnya diperkecil ya. Dua-duanya dapat hasil positif, akselerasi meningkat, irit meningkat. Yang satu bisa dapat angka berapa, vario 125 dari asalnya 49 km per liter jadi 55 km per liter. Itu lumayan ya, kenaikannya lebih tinggi dari penulis yang 37 biasanya jadi 40. Ini kalau lihat lalu lintas kayak gini mungkin motornya ini bakal irit lagi ya. Apalagi ini pakai minyak goreng, sudah makin licin. Cuma overdosis, sayang overdosis ya. Jadi untuk yang apa, pingin irit ya motornya, silahkan coba modifikasi intake luarnya ya, bukan intake dalam. Jadi di motor itu filternya ada, di filter itu ada pipa sebelum dan sesudahnya, saluran intake sebelum dan sesudah filter. Yang dimodifikasi adalah yang bagian luar, yang dari udara luar menuju ke box filter. Itu yang dibuat kecil. Kalau ukurannya ukuran ya, mungkin agak lebih besar sedikit daripada keluaran knalpot, kayaknya harusnya gitu ya. Tapi ya kalau mau variasi lain ya silahkan menurut sendiri ya, masih belum nemu rumus yang tepatnya gimana, karena ya nggak eksperimen soal ukuran, cuma eksperimen kasih kumparan tok wis kasih kumparan tok motor jadi cepet ya. Baik Next 2, Nmax, Vario. Jadi bro yang satu ini dia coba lepas apa, box luarnya, ternyata emang tenaganya ngempos, begitu dipasang jadi enak, apalagi ditambah kumparan makin enak ya. Siapa terus balik lagi ke oli ini menarik ya, karena ada testimoni dari Bro Arya juga. Itu motor yang mobil yang lebih dari 200.000 kilo, atau mobil yang ya sangat sangat aktif ya, itu butuh macet. Itu kalau pakai oli enaknya itu justru yang kekentalan 20W50.
Kalau yang selain itu masih agak muda, kurang dari 200.000 kilometer, pakai Mesran SAE 40 yang enak. Jadi ini olinya oli Pertamina ya, Prima XP, Pastron ungu, dan apa mana, dan lawan Mesran SAE 40 atau Mesran Super. Mesran SAE 40 itu terbaik kalau motornya mobilnya masih kurang dari 200.000 kilometer. Kaitannya dengan ini adalah mengapa kok yang 200.000 kilometer, yang di atas 200.000 kilometer itu lebih enak, yang lebih kental, yang 15W50 atau 20W50. Ya kemungkinannya adalah kerenggangan komponen yang makin besar ya. Entah ya, ini soalnya ada hubungannya dengan oli-oli sebelumnya juga. Kalau misalnya olinya mulai dari awal misalnya ya pakai oli termasuk kental, mungkin beda ceritanya. Mungkin beda ceritanya ya. Tapi ya wes sembuh lah, oli sebelumnya kurang jelas. Ya mungkin oli Pertamina juga ya. Tapi dari hasil itu dia bisa dapat hasil ya seperti itu kesimpulannya. Ini mobil ya, mobil yang selama ini dipercaya harus pakai oli encer. Tapi ya nyatanya malah lebih enaknya pakai oli kental. Ini dibanding oli 10W40 mungkin ya. Kalau 10W40 ya untuk luar kota mungkin kurang cocok kali ya. Tapi balik lagi, sekental apa sih oli oli kental ya dalam tanda kutip? Ternyata ya ada datanya dari, sekali lagi, dari Profesor Wittmann, dari websitenya wittmann.biz. Jadi Profesor Wittmann itu sharing data kekentalan. Ada 20W50, 10W30 dan lain-lainnya. Penulis fokus ke 20W50 dan 10W40. Nanti kalau ada 10W30 ya penulis bandingkan juga. Emang sekental apa sih oli 20W50 itu kalau dalam keadaan dingin? Eksponensial ya, eksponensial. Makin dingin makin besar bedanya. Ini kita ngomong dari contoh yang ada adalah 20W50 lawan 10W40. Mungkin kalau ada 5W40 ya nanti bisa lihat sendiri. Yang penulis hitung adalah di suhu 0 derajat, kalau nggak salah bedanya adalah 3 kali lipat kekentalannya. 0 derajat. Terus 20 derajat 2 kali lipat. Tiga 30 derajat setengah, nggak sampai 2 kali, berapa ya, 1,5 kalinya gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya nggak beda jauh lah ya kekentalan itu, kalau suhu paling dinginnya itu masih di atas 20 derajat. Jadi masih bisa mengalir ya, masih bisa mengalir. Ini mungkin ya bakal lebih ekstrim kalau olinya single grade. Tapi kita nggak ada single grade SAE 50. Yang ada adalah single grade SAE 40. Single grade SAE 40 itu artinya ya masih termasuk lebih encer ya. Entah di contohnya Wittmann itu ada nggak single grade SAE 40. Nulis lupa. Mestinya sih setara dengan 20W50 ya. Kalau dingin. Nanti kalau panas baru setara SAE 40.
kekhawatiran oli nggak bisa mengalir, nggak bisa melindungi itu ya sebenarnya berlakunya kapan sih? Kapan terjadi itu oli nggak bisa ngalir itu? Apa waktu start? Kalau di Indonesia ini kan suhu kebanyakan di atas 20 derajat semua ya, kebanyakan loh ya. Bukan berarti nggak ada yang kalau dingin bisa 20 derajat gitu, ada. Tapi menurut penulis kebanyakan nggak mengalami kurang dari 20 derajat. Sebenarnya ya, oli tidak bisa mengalir ke celah-celah komponen. Itu harus ditanyakan komponen yang mana dulu. Orang-orang itu sering nakut-nakuti. Kalau olinya terlalu kental, komponen nggak bisa masuk ke celah-celah dan nggak bisa melumasi. Tapi apa kalau dia disuruh membuktikan? Coba kasih contoh. Diem dia, diem. Karena dia cuma tahu itu dari teori, nggak tahu konsekuensinya bagaimana, nggak tahu kasus yang bisa terjadi apa. Kalau misalnya oli itu nggak bisa melumasi saat mesin jalan, apa sih yang terjadi? Apa yang terjadi? Nggak ada oli antar komponen yang bergerak. Apa sih yang terjadi? Kan itu bisa dibayangkan. Yang terjadi adalah aus, gesekan yang kuat. Gesekan yang kuat itu ada cirinya. Apa cirinya? Cirinya adalah suara yang keras. Mesin saling bergesekan tanpa oli, ya pasti suaranya keras lah, nggak mungkin halus. Kalau suara mesin halus, yaitu cirinya olinya bisa melumasi. Ketika motor pakai oli yang kental, terus dipakai dan terus suaranya jadi halus, itu artinya apa? Artinya olinya itu bisa melumasi dengan baik. Jadi orang-orang ini kadang kebalik ya, kadang kebalik. Jadi apa? Menjelaskan, nggak bisa melumasi apa? Oli kental itu nggak bisa melumasi karena terlalu kental, nggak bisa masuk celah-celah. Tapi ketika orang yang sama ini disuruh menjelaskan mengapa kok pakai oli kental lebih halus, dia diem kenapa? Karena ya omongannya nggak konsisten, omongannya saenake lah istilahnya. Jadi penjelasannya sering ngaco orang-orang tuh. Dia tahu bahwa kalau pakai oli kental itu suara mesin halus. Iya halus, lawang kental, tapi dia nggak bisa menjelaskan mengapa kok pakai oli kental itu halus. Mengapa oli kental itu halus? Karena oli kental itu bisa masuk ke celah-celah komponen, dan ketika sudah masuk ke celah-celah komponen, dia kuat. Ketika ada tekanan, ada gesekan, lapisan olinya itu nggak mecah, dia bisa nahan beban. Karena olinya bisa nahan beban, gesekannya ditanggung sama oli. Karena gesekan ditanggung sama oli, licin, gesekan minim. Karena gesekan minim, suara juga minim. Itu yang nggak diomongkan oleh mereka-mereka yang ya jelaskan
menakut-nakuti gitu ya. Orang juga kalau disuruh kasih contoh nggak bisa dia kasih. Coba tolong kasih contoh yang pakai oli terlalu kental, terus mesinnya rusak, dia nggak akan bisa ngasih. Dia mungkin ngasihnya contoh dari YouTube. Ini loh, dari Eropa, dari Rusia Utara, yang rumahnya di dekat kutub. Ini kalau pas nyalakan mobil, olinya terlalu kental, rusak mesinnya. Iya, ngasih contoh yang relevan lah ya. Kita hidup di Indonesia, jangan cari contoh di Rusia. Cari yang kondisi iklimnya sama lah ya, wis. Contoh dari Dubai, dari Arab, dari Brazil lah ya, deket-deket gitu. Gimana orang Brazil? Pakai oli apa mereka? Apa ada yang mengalami kasus kayak di Indonesia gitu? Contoh sebaliknya justru lebih banyak. Coba cari contoh motor yang rusak gara-gara olinya terlalu encer. Gampang. Yang terakhir ada contoh Honda PCX 160. Pistonnya sampai goser, sampai ngantong ya. Jadi aus bagian bawahnya. Kok bisa seperti itu terjadi? Kalau olinya kental nggak mungkin itu terjadi. Tapi karena Honda memaksakan 10W30, ya jadinya seperti itulah. Cari contoh dari yang pakai oli encer, terus pakai oli kental, suara mesin lebih halus. Kalau di sini itu banyak sekali kan, banyak sekali. Ada memang kejanggalan kasus ya, pakai oli tertentu ya, 10W40 lebih halus daripada 20W50. Tapi itu jarang terjadi, apalagi kalau disuruhnya itu pakai meseran SAE40. Wow, wis kayaknya nggak pernah terjadi. Yang pernah terjadi itu ya kalau yang oli 20W50-nya atau kurang sip gitu ya. Penulis ini kan kayaknya jadi channel atau jadi blog yang lebih terfokus ke masalah oli, sampai gak sempat bahas motor-motor baru, bahas motor yang keren-keren. Nggak bahas lagi MotoGP, wis gak sempat ya. Motor baru, update motor, lain-lain, wis itu urusan website lain lah ya, yang lebih fokus. Penulis kayaknya lebih fokus ke eksperimen ya, eksperimen oli. Jadi fokus ya, fokus oli. Dan karena penulis fokus ke oli, masukan yang penulis terima untuk pelumasan, masukan dari pembaca atau pemirsa itu banyak ya, banyak. Yang mayoritas penulis terima itu dari komentar-komentar itu apa sih? Mas, saya pakai oli kental, pakai oli ini, goser mas mesin saya. Nggak pernah terjadi itu ya, nggak pernah terjadi. Jadi nggak ada cerita aus karena pakai oli kental. Mas, saya pakai olinya terlalu kental, mesin saya rusak mas karena olinya terlalu kental. Nggak pernah denger ya cerita itu. Yang lebih sering dengar itu adalah, saya pakai oli encer nggak apa-apa mas, motor saya oke-oke aja.
Selama saya pakai cuma pernah turun mesin 3 kali, gak cuma itu pun cuma ganti bearing mas. Jadi dia anggap turun mesin ganti bearing itu bukan salahnya oli ya. Lucu kan? Lucu karena ya bearing harusnya nggak rusak ya. Seumur masa pakai motor kalau olinya baik nggak rusak. Harusnya seperti itu. Tarikannya nggak enak ya. Overdosis margarin ya. Ini sering salah satu. Ini overdosis margarin dan cuaca juga lagi dingin, nggak bisa metu keluarga tenaga nih. Yang olinya encer itu ya banyak yang mengeluh mesinnya rusak, pistonnya aus, tenaga nggak keluar. Atau kalau olinya oli merek Jepang, cerita motornya berasap, panas, kalau dingin susah dinyalakan. Terus ceritanya kayak enak lah. Belum lagi yang soal kerak itu. Kalau yang soal kerak sih jarang diceritakan ya. Yang sering meriksa gitu kan yang punya mobil, kalau yang punya motor jarang. Nah terus kemudian jadi nggak fokus cerita ya. Yang lebih banyak adalah testimoni ya. Mas, saya olinya sebelumnya yang oli encer, oli pabrikan, oli apalah, pokoknya lebih encer. Begitu pakai oli itu mas, akselerasi kok jadi makin baik ya. Suara mesin halus jelas karena memang olinya lebih kental. Tapi kok ya malah makin kencang ya mas. Harusnya kan kalau oli itu makin kental, itu makin pelan. Nah ini motor saya kok makin kencang mas. Motor saya juga makin irit. Kok bisa mas makin irit mas? Kok bisa mas makin kencang mas? Padahal ini olinya lebih kental loh mas. Kok bisa makin kencang mas? Ini olinya lebih kental loh mas. Kok bisa makin irit mas? Faktanya seperti itu. Nah ini bukan salah oli kentalnya sih sebenarnya. Yang lebih tepat adalah oli sebelumnya itu terlalu encer. Kalau oli terlalu encer, dia akan menimbulkan banyak masalah. Masalah setat, masalah aus, masalah seal-sealnya rusak. Banyak sekali masalah ya, mulai sampai idling loh ya. Ada yang idlingnya jadi enak mas sekarang mas, kalau nyalakan mak jereng gitu, sebelumnya susah. Wah parah. Tapi yang lebih sering terjadi, enak mas sekarang pakai oli lebih kental ya, top speed sekarang naik mas. Saya tarikannya enak mas, istri jadi suka gitu ya. Tak gitulah kira-kira. Itu pakai oli kental. Mana cerita oli kental nggak bisa ngalir ke celah-celah itu. Nggak penulis temui dari mereka yang melakukan testimoni. Karena apa? Karena teori oli nggak bisa ngalir ke celah-celah itu kan ketika olinya wis beku toh, dan di suhu kita di daerah yang suhunya di atas 20 derajat, oli itu masih ngalir. Beda kekentalan antara 10W40 dengan 10W30 itu cuma 2 kali. Mungkin kalau 10 dengan 10W30 cuma beda 3 kali.
3 kali itu masih sama-sama ngalir. Dan itu pun terjadi hanya di awal-awal ya. Mungkin kalau hitungan menit 1 menit pertama lah ya. Wes gini lah, 1 menit pertama. Apa pernah mengalami ya, barangkali ada pemirsa ya, yang pernah mengalami 1 menit pertama suara mesin kasar, setelah itu suara mesin halus. Ini bukan tipikal oli loh ya. Kalau ngomongin kebanyakan oli modern Prima XP dan yang lebih modern dari Prima XP, ya emang aditifnya seperti itu. Jadi apa? Aditifnya baru kerja setelah ada gesekan. Enggak, ini apa ya? Oh, bedanya nih rada angel. Soalnya memang ya oli-oli modern itu kurang licin di awal-awal, terus makin halus ketika aditif wis kerja. Repot. Ya apa nyeritanya? Kasar sampai kayak sobah gitu loh ya. Apa pernah ngalami? Kayaknya kan nggak pernah ya. Kayaknya nggak pernah kan kejadian seperti itu. Motor malah ada yang pakai meser SAE 40. Wah, jadi lebih mudah nyala mas mesinnya. Biasanya susah, sekarang gampang. Motor saya dulu berasap ngokos gitu knalpotnya, setelah pakai meseran SAE 40 dan bimoli wes sip sekarang mas. Oh iya, kalau ada yang mengeluh bimoli itu mahal, masih 24.000 itu saya lebih murah dari harga oli yang dipuja-puja di tempat lain ya. Saya lebih murah timbang harga full sintetis. Jangan ragu make. Sik luwih murah. Ya kalau di luar negeri sana, di Amerika mungkin, di Eropa, di Jerman, di mana lagi, Perancis, negara asalnya oli. Mungkin di sana harganya minyak goreng jauh lebih mahal dari harga oli mesin. Di sini lebih murah, Mas. Gayen. Iya, kalau orang Perancis sana mungkin wah mewah orang Indonesia. Oli mesin dikai minyak goreng, sugih ya. Itu mungkin kalau di sana. Sini kan murah, pakai. Kenapa enggak? Jadi iya, namanya juga mitos ya. Banyak beredar seperti itu. Kalau orang yang nakut-nakuti itu kita kejar ya. Contohnya mana? Gak akan bisa ngasih. Karena memang gak relevan. Omongan dia cuma teori yang isinya nakut-nakuti. Ya kayak barusan ini ya, penulis apa? Rekomendasi intake keluar dikecilkan. Ono sing anti, gak ada efeknya. Buktinya ya sudah ada 2 orang yang melakukan, ya efeknya positif tuh. Hasilnya ya sama dengan yang penulis coba. Berarti ada masalah beneran kan dengan pabrikan Jepang. Kenapa kok intake luar gede banget? Padahal motor luwih banter, luwih irit. Kalau intake keluarnya dikecilkan, ono masalah itu sama pabrikan Jepang. Mbuh apa tujuannya ya. Balik lagi ke oli juga gitu. Ada masalah dengan pabrikan Jepang ya, atau pabrikan manapun yang memaksa kendaraan itu harus pakai oli encer. Ada masalah dengan mereka karena banyak yang merasakan sendiri bahwa kendaraan makin irit, makin kencang kalau pakai oli kenton. Apa maksudnya gitu? Apa maksudnya ngasih rekomendasi yang justru membuat kendaraan makin cepat rusak, makin boros, makin tidak bertenaga. Nggak ada hubungannya dengan persaingan bisnis ya.
Karena ya jelas tindakan yang mereka lakukan itu merugikan untuk mereka, nggak menguntungkan. Lapo mekso gitu. Ya wes lah, kayaknya wes gak bisa kepikiran apa-apa lagi. Wes gitu aja penulis akhiri. Panjang wisan ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video penulis rolling sih. Tak tunjukkan 0-100, ada efeknya enggak pakai margarin ini. Kemarin 19 detik yo. Tapi mungkin cuaca dingin. Tapi sekarang dingin juga. Wes lihat nanti.